Pemirsa, benarkah masyarakat sipil seperti kita akan semakin mudah dipidana karena mengkritik pemerintah? Benarkah kewenangan polisi akan semakin besar tanpa pengawasan yang memadai? 29 tahun pasca reformasi, akhirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berlaku per 2 Januari 2026. Sebuah perjuangan panjang dan alot untuk mengganti KUHP warisan Belanda dan KUHAP warisan Orba. Lalu kenapa kita harus peduli? Apa pentingnya KUHP dan KUHAP ini bagi Anda, saya, kita semua rakyat Indonesia? Kita sudah terlalu sering mendengar hukum di Indonesia yang tebang pilih. Yang mengkritik masuk bui, yang tidak salah malah ditangkap. Namun pemerintah dan DPR membantah semua tudingan bahwa KUHP dan KUHAP bakal mengekang kebebasan berekspresi. Menteri Hukum memastikan kebebasan berpendapat, kritik, dan unjuk rasa tetap dijamin negara. Sementara Wamenkum yang merupakan seorang profesor di bidang hukum meminta masyarakat membaca undang-undang secara utuh. Komisi 3 DPR sebagai komisi yang menyusun dua undang-undang ini mengatakan KUHP dan KUHAP bukan lagi alat represif bagi kekuasaan, melainkan alat mencari keadilan bagi rakyat. Habibur Rahman menjamin tidak akan ada lagi pemidanaan yang sewenang-wenang jika KUHP diterapkan seutuhnya. Pasal 240 KUHP mengatur soal penghinaan terhadap pemerintah yang terdiri dari presiden dan atau wakil presiden atau lembaga negara yang meliputi MPR, DPR, DPD, MA, dan MK. Definisi penghinaan dinilai multitafsir sehingga berpotensi membungkam kritik. Kemudian bagi Anda yang sering demo atau mau demo, jangan lupa beritahu dulu ya ke polisi, karena kalau tidak bisa berpotensi dipidana dan didenda. Namun Kemenkum menegaskan pasal ini bukan melarang, bukan juga mengharuskan masyarakat minta izin. Hanya sekedar memberitahu supaya aparat bisa berjaga-jaga. Selanjutnya pemerintah juga dituding masuk terlalu dalam kerana privasi individu. Pasal perzinahan tidak hanya menyasar orang yang terikat perkawinan, tetapi juga hubungan di luar perkawinan. Pemerintah mengakui tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, KUHP dan KUHAP yang baru ini diklaim sudah melibatkan partisipasi publik yang luar biasa. Akankah hukum di Indonesia memasuki babak baru yang kuat atau malah jadi darurat? Saya Zilvia Iskandar, inilah kontroversi selengkapnya. Tahun baru, KUHP baru. Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dalam dan kita dengar masukannya. Pak Menteri, setelah puluhan tahun akhirnya negara kita punya KUHP dan KUHAP baru yang bukan warisan Belanda lagi ya. Jadi hasil karya anak sendiri.
Ada yang menyelamati, tapi ada juga Pak Menteri yang sudah menilai bahwa Indonesia darurat hukum katanya dengan adanya 2 produk undang-undang baru ini. KUHP dianggap mengecam kebebasan masyarakat, berpotensi juga meningkatkan kriminalisasi, sementara KUHP katanya memperluas kewenangan polisi menjadi super power kewenangan polisi. Bagaimana Pak Menteri menanggapi kontroversi ini, Pak? Biasalah ya dinamika di dalam masyarakat. Ada yang betul-betul memberi kritik yang konstruktif, ada juga yang memang dari awal sudah a priori dengan pemerintah. Jadi itu biasa dalam demokrasi kita. Tapi yang perlu saya tegaskan yang pertama, penyusunan dan keinginan kita untuk melahirkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional itu bukan pekerjaan yang sehari 2 hari. Dan anak bangsa sejak tahun 63, kalau kita hitung berarti hampir 63 tahun. Sampai kemudian dia berlaku di 2026 ini. Baru kemudian kita memiliki sebuah KUHP nasional. Walaupun saya menganggap bahwa banyak hal yang tentu tidak berubah dari sisi perspektif hukumnya, tetapi yang pasti yang ingin saya tegaskan, baik KUHP yang kita hasilkan maupun kepada KUHP, yang sangat berbeda di antara keduanya adalah menyangkut soal komitmen perlindungan hak asasi manusia. Kalau semua teman-teman ahli hukum, pengamat hukum, dan seluruh masyarakat Indonesia membaca secara utuh dari awal sampai akhir, baik itu KUHP maupun KUHP. Nah, agak berbeda dengan KUHP kita. KUHP kita bukan zaman kolonial lagi. KUHP kita yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Sejak tahun 81 kita sudah memiliki KUHP nasional, mengganti HIR zaman kolonial dulu, hukum acara. Nah, karena itu kedua-duanya kalau dianggap sebagai sesuatu yang kontradiktif dengan dinamika yang berkembang di masyarakat, menurut saya juga berlebihan. Karena hampir semua pasal-pasalnya, saya mengerti bahwa ada beberapa pasal yang menonjol ya, dan akhirnya menjadi perhatian masyarakat. Tapi menurut saya itu masih dalam tahap wajar untuk kita bicarakan sebagai sebuah dinamika, sebagai sebuah bangsa. Dan saya pikir itu masukan, suatu saat kita coba untuk bisa didiskusikan kembali. Oke, sebelum kita bicara soal substansi ya Pak Menteri. Jadi kalau sampai hari ini Pak, tanggal 8 Januari, itu sudah ada 10 gugatan atau permohonan perkara yang masuk ke MK untuk uji material. Bagaimana Pak Menteri menanggapi? Ada, itu cukup banyak ya Pak, 10 yang sudah masuk sampai hari ini. Mau 10, mau 20, tapi kan intinya tidak lebih dari sekian isu kan. Itu kan malah bagus. Bahwa saya selalu bilang, di antara sekian banyak isu pasal yang ada dalam KUHP, itu hanya setidak-tidaknya yang selama ini menjadi perbincangan publik itu tidak lebih dari 7 persoalan, ya. Mulai dari penghinaan atau penistaan kepada kepala negara maupun lembaga negara yang lain, kemudian juga delik-delik yang terkait dengan kesusilaan, kemudian delik-delik yang terkait dengan demonstrasi yang ribut dan orang salah pahami, dan juga delik-delik agama, dan termasuk diantaranya adalah pemberlakuan dan pengakuan hukum adat untuk pelaksanaan restoratif justice di dalam KUHP nasional kita. Jadi kalau kita melihat dan berkaca terhadap dan kita memahami secara utuh semua konteks yang ada di dalam KUHP, termasuk KUHP yang berkaitan dengan pemberlakuan atau anggapan bahwa polisi dianggap sebagai sebuah lembaga yang super body, dari mana? Padahal di dalam KUHP semakin kalau kita baca secara detail dan jernih, justru adalah itu bagian dari upaya kita untuk mereformasi hukum acara kita sekarang agar lebih humanis, lebih mengedepankan aspek hukumnya dibandingkan dengan aspek yang selama ini justru terjadi di tengah masyarakat kita, intimidasi, kekerasan pada saat pemeriksaan, itu berusaha diminimalisir sedemikian rupa. Karena itu pengawasan yudisialnya juga sangat ketat di dalam KUHP kita yang baru.
Jadi saya tidak mengerti kalau kemudian ada yang berpandangan bahwa ini adalah upaya untuk mengekang suara-suara ataupun yang minor-minor terkait dengan penegakan hukum kita. Bahwa ada yang kurang dan kita beda perspektif, ya biasa, itu negara ini 280 juta orang yang akan kita urus, bukan 1-2 orang. Walaupun saya tidak menafikan ya bahwa suara yang ada sekarang itu mungkin bisa diklaim sebagai mewakili suara masyarakat. Nah, persoalan mewakili Pak ya, apakah sebetulnya suara-suara dari koalisi masyarakat sipil lah, yang kita tahu banyak sekali mengkritik pasal-pasal yang ada di KUHP dan KUHAP. Bapak mengatakan bahwa dalam sejarah kita membahas undang-undang, sepertinya ini yang paling banyak nih melibatkan masyarakat. Luar biasa katanya pelibatan meaningful participation-nya. KUHAP, terutama KUHAP. Tapi bagi mereka, bukannya meaningful participation, Pak. Malahan katanya manipulative participation. Dipanggil, diundang, didengar, tapi tidak diakomodasi substansi. Siapa bilang nggak diakomodasi? Jadi berapa persen Pak kira-kira koalisi suara dari koalisi masyarakat sipil atau usulan masyarakat yang diakomodasi? Kita pilih dulu, isunya apa dulu. Memangnya semua yang dipikirkan oleh masyarakat sipil itu menjadi kepentingan negara? Semuanya harus kita akomodir. Memangnya semua kebenaran itu hanya bisa diwakili oleh mereka? Kan enggak juga. Negara itu punya kewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Itulah fungsi hukum pidana sebagai hukum publik, yang tentu berbeda dengan hukum perdata yang mengatur hubungan orang per orang. Ini tugas negara untuk mengatur soal ketertiban umum. Mengatur ketertiban umum, maka dibuatlah aturan-aturan mana yang boleh, mana yang tidak. Bagaimana cara menjalankan mana yang boleh dan tidak? Maka kita punya hukum acara. Bagaimana kemudian hukum acara ini berlaku supaya aparat penegak hukum terjadi sebuah due process of law itu berjalan dengan baik, maka dibuatlah aturan sedemikian rupa. Bahwa ada yang tidak setuju, tentu seperti, saya ambil contoh aja, penghinaan terhadap atau penistaan kepada kepala negara. Teman-teman masyarakat sipil menganggap ini sebagai upaya pembungkaman demokrasi. Jangan lupa, tolong baca deh kitab undang-undang hukum pidana negara-negara lain. Kemarin ada yang memberi contoh di Jerman, Menteri Hak Asasi Manusia. Termasuk di kita, di semua negara memberlakukan tidak boleh melakukan penistaan atau fitnah kepada kepala negara asing. Masa kepala negara asing aja nggak boleh kita fitnah, nggak boleh kita nista. Sekarang kepala negara kita sendiri, presiden kita boleh dong. Jadi yang mereka perjuangkan apa? Nah, karena itulah yang kita bisa akomodir, bahwa yang tadinya itu merupakan sebuah delik umum sekarang itu delik aduan, dan itu delik aduan mutlak. Artinya bagi presiden kalau merasa itu bahwa itu adalah fitnah, silakan lapor. Tapi kan faktanya selama ini dalam pemerintahan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada nggak yang dilaporin? Kan nggak ada. Itu artinya sepanjang itu kritikan, apalagi menyangkut soal kebijakan, yang tidak boleh, jangankan presiden. Saya aja kalau itu dipersepsikan, dianggap sebagai satu kebun binatang, saya bisa merasa tersinggung dan merasa terfitnah dan ternista gitu. Apalagi kalau dituduh melakukan sesuatu hal yang kita tidak lakukan. Baik. Resiko jadi pejabat publik itu wajib harus terima kritikan. Resiko menjadi pejabat publik harus berani dan siap untuk selalu dikritik. Bahkan menerima fitnah pun. Pertanyaan saya Pak, tapi ada tidak contoh pasal atau usulan yang diakomodir misalnya dari suara-suara koalisi masyarakat sipil? Saya rasa tadi saya sudah kasih contoh ya. Satu, soal bagaimana kita menyeimbangkan antara kepentingan negara untuk menjaga ketertiban umum, karena itu tugas negara. Ya kan? Menjaga relasi antar individu sebagai warga negara berada di tengah. Tuntutan demokratisasi harus dilaksanakan yang disuarakan oleh teman-teman masyarakat sipil. Kita cari komprominya. Ya kan, kita cari komprominya. Karena negara nggak boleh sama sekali kalau itu kemudian, satu, yang kedua, soal demonstrasi.
Kan semua yang ada di media sosial, semua orang persepsikan bahwa demonstrasi itu dilarang, kemudian itu bisa dipidana. Padahal pasal utuhnya menyatakan bahwa bagi mereka yang melakukan demonstrasi, tidak memberitahukan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polri, itu dipidana jika menimbulkan akibat. Terjadi kerusuhan. Kenapa ini dulu dilakukan? Kemarin Pak Wamenkum itu sudah menjelaskan secara gamblang. Bayangkan dulu ada salah satu kejadian, ada ambulans yang lewat, terjadi demonstrasi, kemudian akhirnya pasiennya meninggal. Kalau tidak ada yang atur lalu lintasnya. Kalau ternyata demonstrasi dilakukan tanpa pemberitahuan pun, dan ternyata itu tidak menimbulkan akibat merugikan yang lain, tidak dipidana apa-apa. Apa yang tidak didengar? Pertanyaan saya, mana yang kita tidak dengar? Bahwa kalau kita dipaksakan semua harus ikuti pikiran mereka, ya mereka lah yang jadi, dan sekalian jadi pembuat undang-undang. Oke, sekarang kita bahas substansi ya Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung pasal 240, kemudian juga pasal 256. Kita ke pasal 240 dulu. Pada akhirnya perdebatannya ini akan kembali lagi soal definisi kritik dan penghinaan. Dan soal tafsir inilah Pak yang paling banyak selama ini menimbulkan masalah. Karena yang menafsirkan itu adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara itu kan Pak. Itu bagaimana Pak supaya tidak ada lagi multitafsir? Satu, di dalam bunyi undang-undang kita undang-undang hukum pidana kita, di pasal-pasal terkait menyangkut soal tindak pidana termasuk penghinaan, kan itu unsur-unsurnya udah jelas. Bagaimana kemudian kita supaya jangan multitafsir? Maka itulah ada di penjelasan. Mana kriterianya yang dianggap sebagai sebuah penghinaan sesuai dengan rumusan delik yang ada di pasal itu, dan yang mana yang dimaksud dengan kritik. Kalau kritik kan kita sudah tahu persis unsurnya. Kalau itu sebuah fakta bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang salah dan itu disampaikan secara benar, nggak ada masalah kok. Sekali lagi saya ingin katakan, sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada nggak orang yang dilakukan terhadap, sebelum KUHP itu pun berlaku, KUHP yang sekarang, ya kan? Itu sampai dengan pelaksanaan 2 Januari, bahkan Presiden menyatakan kepada kami semua, resiko jadi pejabat publik itu wajib harus terima kritikan. Resiko menjadi pejabat publik harus berani dan siap untuk selalu dikritik, bahkan menerima fitnah pun. Artinya yang saya ingin sampaikan bahwa Presiden menyadari sepenuhnya sebagai posisi pejabat publik dan termasuk kami sebagai pembantunya, tentu tidak akan memposisikan diri kecuali sudah terlanjur. Maksud saya keterlaluan ya, karena ada juga orang yang secara subjektif di media sosial maupun di media-media konvensional kadang-kala menyampaikan sesuatu yang di luar konteks terhadap kebijakan-kebijakan. Sudah menyerang pribadi, sudah bohong, fitnah, ya tergantung kepada pejabat publiknya. Mau mengadukan atau tidak? Mau mengadukan atau tidak. Oke. Contohnya Pak, misalnya dikatakan Presiden tidak bisa kerja, Presiden lambat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Itu kritik Pak ya? Loh, itu kritik. Oke, jadi tidak akan ada masalah ya seperti itu. Tidak akan ada masalah. Ya? Tapi jangan juga, maksud saya gini, sebagai sebuah bangsa, Presiden kan selalu bilang, ayo kita akui mana yang lemah, tapi juga jangan mengabaikan atau menistakan sesuatu yang berhasil dari pemerintah. Karena itulah keseimbangan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ada yang di luar pemerintahan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sebaliknya juga ada pemerintah yang menjalankan itu wajib untuk dikontrol. Karena soal kontrol dari publik sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Dengan transformasi yang terjadi sekarang, letupan-letupan terkait dengan media saat ini, itu tidak bisa. Pak, bagaimana menjelaskan ada banyak aktivis atau masyarakat yang pada kerusuhan Agustus lalu saja itu ditangkap, Pak? Karena kalau bagi mereka itu mengkritik sebetulnya, bukan menghina. Jadi gini, satu, kemarin kan kita sudah lakukan. Yang kedua kan kemungkinan nanti harus dipilah dulu. Mana kasus yang dianggap itu kasusnya teman-teman bilang kritik, tapi sesungguhnya menimbulkan akibat yang lain. Ya kan?
Kan bisa aja memprovokasi, akhirnya terjadi sesuatu. Kita belum tahu nih, saya belum tahu persis. Karena menyangkut soal penerapan hukum yang ada sekarang di penyidik. Pasal 256 sekarang Pak, yang tadi Bapak sudah sempat singgung bahwa sekarang demo unjuk rasa itu bukannya sedikit-sedikit harus minta izin Pak ya, tapi sekedar memberitahu begitu Pak ya, memberitahu. Kalau sekedar memberitahu berarti tidak ada istilah boleh atau tidak boleh, diizinkan atau tidak diizinkan ya Pak? Karena pasti boleh, karena pasti dipersilakan untuk menyelenggarakan. Ya, jadi kalau ketentuan hukum pidana KUHP kita mengatur seperti itu. Supaya jangan timbul akibat sesuatu yang kita tidak inginkan, supaya aparat penegak hukum dalam hal ini Polri mempersiapkan diri untuk bisa melakukan pengamanan dan sekaligus mengatur jalannya aksi unjuk rasa. Beritahulah kepada mereka. Kan tidak dilarang untuk melakukan itu. Supaya jangan ada implikasi hukum. Tapi kalau kemudian juga diminta, wah tidak boleh kita, kalau timbul akibat merugikan pihak lain, jangan sampai perjuangan ataupun aktualisasi daripada hak kebebasan berpendapat itu justru merugikan ketertiban umum, mengganggu ketertiban umum. Itu harus diatur. Nah, inilah fungsinya KUHP salah satunya. Baik. Satu juga Pak, yang masuk ke ranah privasi yang katanya dianggap terlalu masuk ke ranah privasi adalah pasal 411, pasal 2 ya Pak. Soal perzinahan, kemudian juga kumpul kebo. Kenapa sampai sekarang pasal yang baru dalam KUHP ini mengatur sampai ke orang-orang yang berhubungan di luar pernikahan Pak? Kita ini kan terlalu liberal, selalu mengambil ukuran. Kita selalu bicara soal etik. Katanya ini sesuatu yang sangat lebih tinggi daripada hukum yang tertulis. Etika gitu loh. Tapi kadang-kadang kita juga lupa di saat yang bersamaan itu kita mengabaikan hal-hal moralitas yang masih hidup di dalam masyarakat kita. Di perkotaan mungkin tidak, tapi di daerah-daerah tertentu itu masih terjadi. Nah, karena itu pun juga kita sudah lakukan mencari titik kompromi pada saat itu. Makanya juga menjadi delik aduan. Ya kan? Kalau yang sudah terikat dengan pernikahan, suami istri, orang tua anak, hanya mereka yang bisa mengadukan. Hanya mereka yang boleh mengadukan. Kan jangan lupa bahwa ada juga masyarakat di kita yang tidak sama dengan pikiran kita yang mau berpikir individualistis gitu loh. Itu kan faktanya. Makanya saya bilang, teman-teman yang menyuarakan itu, saya memahami pikirannya. Tapi saya hanya ingin menyatakan tidak semua lapisan masyarakat itu hanya Anda gitu. Ada juga masyarakat yang masih menganut prinsip-prinsip hidup yang harus kita. Jadi titik tengahnya, makanya dibuat delik aduan seperti itu, Pak ya. Oke, Pak, tadi Anda mengatakan bahwa produk undang-undang ini bagaimanapun ini adalah produk politik juga, Pak ya. Karena bukan hanya pembahasannya, usulannya dari pemerintah dan DPR. Tapi apakah dengan demikian, karena ini adalah produk politik, kepentingan yang dominan di sini apa kepentingan politik atau kepentingan rakyat, Pak? Kan bisa dilihat. Apakah kepentingan politiknya yang lebih dominan dalam pengertian kepentingan pemerintah atau kepentingan masyarakat? Kan bisa dilihat dalam rumusannya yang bisa terjadi. Apakah makanya saya bilang, kesalahpahaman yang paling besar yang dilakukan orang itu dalam menilai KUHP maupun KUHP, itu tidak baca secara utuh. Kemudian melahirkan sebuah pikiran-pikiran yang karena hanya mendengar di salah satu pihak, akhirnya berpendapat. Tapi kalau kita baca secara utuh, baik KUHP maupun KUHP, nanti akan kelihatan bahwa oh iya benar ya. Yang penting pikiran jernih. Ada argumen begini Pak, bagaimana kita mau membaca secara utuh, draftnya saja susah diakses selama ini. Kok nggak mungkin lah, sekarang kan sudah terbit, sudah diumumkan, kan sudah bisa diakses. Pada saat pembahasan Pak? Bukan, sekarang kita nggak usah balik lagi ke pembahasan, kan sudah berlaku nih. Sekarang baca utuh KUHP-nya yang baru, KUHP-nya yang baru, tolong baca secara baik, baru mengambil kesimpulan. Pasti kesimpulannya akan berbeda. Sama halnya terkait dengan demonstrasi. Begitu kami jelaskan, apanya yang masalah? Masalahnya biasanya dilihat ketika sudah diimplementasi, Pak. Tapi sebelum terakhir soal implementasi ya, Pak, saya harus menyinggung sedikit soal restoratif justice dan juga ada yang istilahnya banyak diperbincangkan juga soal plea bargaining, Pak. Untuk restoratif justice, saya ingin langsung spesifik untuk kasus
Ini sering terjadi Pak di daerah-daerah. Bapak juga pasti mendengar bagaimana korban kekerasan seksual itu akhirnya atas nama restoratif justice, korban akhirnya damai dengan pelaku. Apakah yang seperti ini berlaku Pak, restoratif justice yang seperti ini? Sebenarnya kalau di dalam KUHP kita itu kan sudah ada limitasinya. Jadi tidak semua kasus boleh dilakukan restoratif justice. Kasus-kasus apa saja yang boleh RJ? Atau apakah RJ ini baru dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Enggak. Dalam banyak kasus seperti di Kementerian Hukum, itu membentuk yang namanya pos bantuan hukum. Kami membina banyak paralegal maupun hakim juru damai desa yang menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dalam masyarakat. Yang paling banyak baik terkait dengan sengketa lahan antar tetangga, maupun juga sengketa-sengketa yang terkait dengan soal kekerasan kepada anak, supaya jangan terulang. Itu semua dilakukan secara baik. Itu artinya sebenarnya ini barang sudah hidup di tengah masyarakat kita. Nah, apa saja yang boleh untuk restoratif? Yang pertama adalah itu kasusnya tindak pidana ringan. Tindak pidana yang pidananya sedang 5 tahun ke bawah, dengan catatan tidak boleh berlaku bagi terorisme, korupsi, kemudian terkait dengan keamanan negara, tindak pidana yang berat, itu nggak boleh sama sekali. Termasuk dalam hal ini adalah kekerasan seksual, kalau itu kemudian tidak dilakukan secara baik dan memperhatikan kepentingan korban, baik itu menyangkut soal pembayaran dalam bentuk restitusi maupun juga pemenuhan hak-hak yang lain. Nah, bagaimana mekanismenya? Apakah boleh? Satu, restoratif justice hanya boleh dilakukan atas kesepakatan peradilan. Tidak boleh penyelidik menolak sebuah restoratif justice akibat adanya perdamaian, kemudian penyelidik menolak itu. Nggak boleh. Ya, soal plea bargaining Pak, pengurangan hukuman ya Pak, pengakuan bersalah yang membuat ada pengurangan hukuman. Spesifik, apakah ini berlaku buat koruptor? Sama sekali enggak. Apa keuntungannya dari sebuah plea bargaining ini adalah satu, tidak membuat bertele-tele pembuktian dalam persidangan. Jadi itu akan mempercepat. Tapi apakah kemudian nanti itu bisa dijalankan atau tidak? Tergantung kepada hasil pemeriksaan di pengadilan. Ya kan? Diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara. Jadi nggak boleh serta-merta mengaku jaksa tiba-tiba memberi, nggak boleh. Harus sampai pengadilan. Harus sampai pengadilan. Okay. Jadi, tapi itu bagian dari upaya yang memenuhi asas bagaimana kita melahirkan sebuah proses hukum, mekanisme penegakan hukum itu yang cepat, murah, dan sederhana. Bayangkan, proses pemeriksaan biasa sekarang menjadi acaranya singkat. Karena pembuktiannya tidak perlu lagi terlalu berat. Sudah mengaku bersalah. Nah, tapi sekali lagi, sekalipun ini menurut pikiran pembuat undang-undang, ini sudah baik, tapi sekali lagi saya katakan, pengawasan dari masyarakat penting untuk kita lakukan. Jadi kalau koruptor bisa juga Pak? Siapa? Koruptor bisa juga? Saya sudah sampaikan bahwa untuk restoratif justice kan tidak. Kalau plea bargaining? Nah, plea bargaining juga itu menyangkut soal, tentu banyak pertimbangan yang terkait dengan hal itu. Ya. Berarti nanti tergantung pengadilan Pak, apakah akan memutuskan untuk perkara-perkara seperti korupsi, terorisme, tergantung pengadilan. Oke. Terakhir, kalau begitu Pak Menteri, berkali-kali Pak Menteri mengatakan sekali lagi ini akan tergantung implementasinya seperti apa. Kita tahu sebaik apapun aturan yang dibuat, kalau jatuh di tangan orang-orang yang salah ya akan buruk juga jadinya. Jadi bagaimana dari pihak pemerintah memastikan penerapan implementasi KUHP dan KUHAP sampai ke tangan penyidik itu benar-benar bagus Pak penerapannya? Satu, objek pra-peradilan itu kita perluas. Ya kan? Kedua, proses pemeriksaan pada saat pengambilan berita acara pemeriksaan, BAP, itu tidak boleh lagi dilakukan di ruang tertutup. Tapi harus direkam menggunakan CCTV, seperti yang ada di KPK. Jadi kan KPK itu bagus kan? Ketiga, kehadiran penasihat hukum tidak sekedar itu hanya pada saat penyidikan, tapi di saat penyelidikan pun boleh. Dan semua keberatan dari
penasihat hukum itu wajib dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan. Jadi logikanya, maksud saya, kalaupun masih ada yang terjadi, itu sebuah kenekatan bagi aparat penegak hukum. Karena ada sanksinya. Kalau ternyata tidak terbukti, itu bisa disanksi, baik pidana maupun hukuman etik bagi penyidik. Gitu. Jadi harusnya sih, saya optimis ya. Apalagi dengan pengawasan masyarakat, ya media sosial yang begitu mudahnya untuk penyebaran informasi, saya yakin itu akan menurun. Saya optimis. Baik kalau begitu Pak, kita harus optimis ya. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih Mbak Zelvia. Sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Terima kasih Bapak, sukses. Tahun baru, KUHP baru telah menjadi topik pada Kontroversi episode perdana di episode kedua pada tahun 2026 ini. Dan ada dua narasumber yang akan mengulas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri Hukum. Di studio kami sudah ada tim perumus RKUHP. Sejak 20 tahun lalu ada Ibu Yenti Ganarsi. Selamat malam Bu Yenti. Dari 20 tahun yang lalu ya Bu Yenti sudah bergabung menjadi tim perumus. Pastinya sudah tahu bagaimana filosofi dan paradigma yang dibentuk dari RKUHP ini. Dan di sebelah kiri saya juga ada pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Zilvia. Baik Bu Yenti, langsung saja. Apa sebetulnya filosofi atau paradigma yang dibangun ketika merumuskan RKUHP ini? Ya sebetulnya RKUHP ini kan sudah mulai difikirkan oleh para pelopor hukum pidana ya, hukum lah ya, waktu itu tahun 63 mulainya, kemudian 67 sudah mulai rumusan. Ya intinya adalah kita itu sudah merdeka dan kita ada tiga hal ya. Satu, karena alasan politis sudah merdeka harusnya punya KUHP buatan Indonesia sendiri. Kemudian secara sosiologis dan filosofis itu adalah harusnya KUHP ini adalah bukan KUHP yang mempercirikan atau way of life-nya Belanda ya, sebagai negara yang waktu itu menjajah Indonesia. Dan juga way of life-nya atau living law-nya Indonesia. Dan juga ada alasan praktis ya, karena waktu itu kita hanya menyadur WPS dari Belanda ke Indonesia, sehingga banyak sekali KUHP yang dibuat oleh beberapa. Ada yang KUHP Mulyatno, ada KUHP Andi Hamzah dan banyak kan. Dan kita tidak punya KUHP terjemahan resmi. Okay. Kita nggak ada. Itu juga kelalaian kita ya bangsa. Kenapa tidak ada terjemahan resmi dan memang sudah banyak hal yang ketinggalan berkaitan dengan konvensi-konvensi, sehingga ketika KUHP ini kemudian dibuat yang sudah lama sekali, ini sangat lama, sangat terlambat sebetulnya. Sampai ulang tahun ke-80 kan, kemarin baru kita mau menerapkan. Jadi kalau ada perubahan-perubahan itu karena kita ketinggalan selama ini tidak merubah hal-hal yang memang secara internasional, secara universal itu sudah diterapkan di negara-negara lain. Gitu. Jadi kita memahami lah seperti hal-hal seperti itu, tentu saja banyak hal-hal yang memang disesuaikan dengan way of life Indonesia, rasa berbangsa Indonesia ya. Baik Indonesia itu sebagai negara timur ya dan lain sebagainya itu dia sudah disesuaikan. Okay. Kalau oleh pendiri dikatakan bahwa inilah KUHP KUHP dengan Indonesian version ya, yang buatan karya anak bangsa sendiri. Tapi ternyata Mbak Yenti, meskipun kita sudah puluhan tahun menanti, ada saja pihak-pihak yang merasa bahwa Indonesia bukannya kita keluar dari waktu itu KUHP warisan dari kolonialisme, tapi justru rasanya kita semakin terjajah. Dan koalisi masyarakat sipil mengatakan Indonesia jadi darurat hukum dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru. Salah satu pasal yang paling disoroti adalah pasal penghinaan terhadap pemerintah, ada presiden, wakil presiden dan juga pimpinan lembaga negara. Mbak Yenti sebagai tim perumus bagaimana menilainya? Ya terutama penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, dan judulnya juga bukan penghinaan, karena penghinaan itu kan ada bab sendiri ya, penghinaan pada orang perorangan, tapi di sini adalah menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, antara lain kan itu. Nah ini memang di KUHP dulu memang ada, tapi kemudian dianulir oleh MK
2006 ya kalau nggak salah gitu ya. Tapi sekarang ini memang kita menginginkan bahwa harkat dan martabat presiden dan wakil presiden itu memang dalam hal ada menyampaikan kritik, menyampaikan perbedaan pendapat atau bahkan tidak setuju dengan apa yang disampaikan policy negara, policy pemerintah, boleh saja menyampaikan tapi bukan dengan cara menyerang harkat dan martabat. Yang kita inginkan seperti itu. Kenapa? Antara lain bahwa kita juga mengatur tentang tidak boleh menyerang harkat dan martabat kepala negara, yaitu baik presiden maupun raja negara sahabat. Ya, kenapa kok negara kita enggak gitu ya? Kita pemikiran tim waktu itu seperti itu. Kemudian ada yang menyampaikan tadi sebetulnya ya, ini adalah menista kan, menyerang harkat dan martabat, judulnya berbeda tapi sebetulnya sama kan, penghinaan, menista. Itu adalah kita bedakan kenapa? Sebetulnya kan gini, pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden pun ada pasalnya tersendiri, yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden. Pembunuhan biasa ada di pasal pembunuhan. Jadi emang kita bedakan gitu ya. Lalu terus kenapa gitu? Tapi nggak apa-apa kalaupun kita mendengar bahwa sampai hari ini banyak, bahkan sebelum hari ini pun sudah mulai banyak teman-teman yang menyampaikan kita nanti begitu hari tanggal 2 langsung kita mau ke MK. Ya nggak apa-apa juga. Siapa tahu ada pemikiran-pemikiran yang memang di luar atau kita pada akhirnya mengatakan yang di MK itu benar, ya silahkan saja sih nggak masalah. Tapi dari tim perumus melihat win-win solution supaya ini akhirnya tidak menjadi pasal yang gampang membuat masyarakat itu dikriminalisasi karena mengkritik. Apakah karena konsepnya sekarang menjadi delik aduan? Orangnya sendiri yang harus melaporkan. Iya, delik aduannya absolut ya kan. Delik aduan itu banyak ya. Ada delik aduan tuh yang mengadu ada beberapa. Yang mengadu misalnya delik aduan yang mengadu korban, kemudian ada keluarga korban dan sebagainya, itu kan delik aduan tuh ada beberapa ya. Tapi kalau ini absolut hanya dalam hal ini hanya 2 orang itu saja, yaitu presiden dan wakil presiden itu saja gitu. Jadi kan? relawan tidak boleh. Oh tidak boleh. Orang dekatnya tidak Pemerintah boleh juga ya. tidak boleh mewakili itu, tidak boleh menteri hukum nggak boleh, karena ini betul-betul ya yang boleh mengadu hanya 2 orang itu. Siapapun nanti kan jadi presiden. Kalau waktu itu keinginan kita untuk kita tuh berpikir gini ya, menyampaikan kritik, menyampaikan ketidaksetujuan itu ya harus ada koridornya, jangan sampai menyentuh menimbulkan orang tersebut terserang harkatnya, martabatnya, dan mempermalukan kan itu. Dan kita ingin sekali sebagai bangsa itu, kalaupun menyampaikan segala sesuatu itu nggak usahlah pakai menimbulkan perasaan lain yang tidak diinginkan oleh dia. Dia kan tidak. Ini sekarang masalahnya mau menghina atau mau mengkritik. Ya saya kira menghina dan mengkritik tuh sudah sangat difahami lah. Nah ini nanti akhirnya sangat kepada hakim. Apakah hakim bisa memutuskan bahwa ini adalah mengkritik dan atau tidak menghina. ada penyerangan harkat martabat. Oke, baik. Dan salah satu hal yang juga banyak dikritisi adalah soal benarkah polisi sekarang ada istilah polisi kok seperti menjadi penyidik utama. Kepolisian itu menjadi lembaga super body. Ini yang diatur dalam KUHAP ya, Pak Fikar. Sebetulnya penjelasannya bagaimana Pak Fikar? Ya, ya memang ini banyak orang melakukan keberatan terhadap kedudukan polisi sekarang yang dia ditempatkan sebagai penyidik utama. Gitu. Meskipun ada pengecualian ya, KPK, Kejaksaan dan penyidik militer itu punya ranah sendiri gitu, tidak di bawah kepolisian. Tetapi penyidik lain di bawah kepolisian, penyidik lain selain kepolisian, umpamanya PPNS gitu ya, atau ada penyidik lain di kelembagaan yang lain. Itu semua harus ketika polisi ditempatkan sebagai penyidik utama, maka semua geraknya termasuk umpamanya mau menerapkan upaya paksa, itu harus ada persetujuan dari kepolisian. Nah, ini yang kemudian orang menjadi keberatan. Artinya ada birokrasi sendiri gitu. Dan ini kan bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau pemanfaatannya baik akan menjadi baik, tetapi kan ada kecenderungan umpamanya orang itu kan berusaha selalu menghindari dia kena dihukum dan sebagainya. Nah itu yang dikhawatirkan itu. Gitu. Dan memang potensi itu ada ya. Dan potensi itu ada. Disalahgunakan, kemudian menjadi ada proses hierarki yang panjang, menghambat proses itu akan ada. Iya. Dan itu yang akan terjadi gitu. Artinya ketika umpamanya PPNS ini akan melakukan upaya paksa
nggak usahlah menahan, menangkap aja, mendatangkan orang untuk diperiksa, itu dia nggak bisa atas inisiatifnya sendiri gitu. Tetap harus ada persetujuan dari penyidik Polri-nya gitu. Nah itu yang menurut saya menimbulkan birokratisasi gitu di dalam penegakan hukum gitu. Padahal kan sebenarnya mestinya polisi sebagai penyidik itu ditempatkan sebagai pengawas aja. Kalaupun dia kemudian ada koordinasi dengan penyidik yang lain, mestinya kedudukannya sama gitu. Tidak hierarkis gitu ya, tidak harus minta persetujuan dan sebagainya. Oke, selain itu apa Pak Fikar yang membuat polisi itu apakah betul dari mulai proses penyitaan, penggeledahan, kemudian juga pengumpulan barang-barang bukti itu semuanya sampai penyadapan, apakah memang polisi sekarang punya wewenang yang begitu besar? Iya. Itu kan semua yang disebut dengan upaya paksa ya. Sejak penetapan tersangkanya, kemudian menangkap, memanggil, menangkap, menahan, menggeledah, menyita. Itu semua upaya paksa gitu ya. Nah, itu semua kalau dilakukan oleh penyidik di luar Polri ya, kecuali yang 3 itu tadi, kejaksaan, KPK dan tentara gitu, dia harus ada izin dari Polri. Dan ini, nah itu tadi saya bilang, birokrasi ini pasti akan menghambat gitu. Karena kan penegakan hukum itu juga butuh waktu yang cepat gitu. Artinya ketika orang mau menangkap, orangnya sudah lari duluan atau menghilang atau menghilangkan barang bukti atau banyak upaya yang lain gitu. Nah, ini yang saya kira akan menjadi hambatan ke depan gitu. Solusinya apa menurut Anda Pak Fikar? Apakah ini tergantung kembali lagi ke masing-masing personil kepolisiannya atau bagaimana? Secara institusional sebenarnya ada lembaga, ada lembaga pengawasannya gitu ya. Umpamanya di dalam birokrasi pemerintahan itu ada keberatan terhadap atasan gitu. Atau yang lebih ini lagi umpamanya mengajukan gugatan ke PT UN umpamanya ya, supaya PT UN memerintahkan atasannya melakukan ini dan sebagainya gitu. Tapi itu kan di luar ranah pidana sebenarnya, itu sudah keluar gitu. Nah, karena itu menurut saya mestinya juga ada kesepakatan antara penyidik Polri ini yang begitu besar kewenangannya dengan para penyidik yang lain ya, yang bisa kemudian ada satu aturan main sendiri yang menjamin otoritas kedua-duanya gitu. Di satu sisi fungsi penyidik utama dalam tanda kutip dia tetap jalan gitu ya, di sisi yang lain penyidik yang lain juga bisa punya otoritas gitu. Jadi harus bikin aturan main sendiri lagi deh, Pak Fikar. Ya saya kira kan kita punya Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Artinya bisa kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, barangkali Mahkamah Konstitusi punya pikiran lain gitu. Baik. Dan saya kira itu juga menjadi pikirannya Mahkamah Konstitusi juga. Oke, satu lagi yang terkait polisi ini adalah soal bagaimana kalau kita mau pawai, mau unjuk rasa itu juga harus memberitahu kepada polisi. Ini juga salah satu pasal yang ditakuti akan membungkam kritik atau kebebasan demonstrasi, berdemo dari masyarakat kita. Bagaimana jawabannya? Mbak Yenti, kita akan jawab nanti setelah jeda berikut ini, pemirsa. Bersama pasal 256 tentang penyelenggaraan demonstrasi, sebuah pawai dan juga unjuk rasa yang harus memberitahu dulu ke polisi. Dan kalau sampai ada keributan ternyata tidak memberitahu, itu bisa dipidana. Mbak Yenti, titik tekannya di sini adalah harus memberitahu ya? Sebetulnya berkaitan dengan bagaimana demonstrasi, unjuk rasa di depan umum, ya, unjuk rasa, kemudian demonstrasi, kemudian menyampaikan pendapat lah ya di depan umum, itu sudah ada aturannya, yaitu dan undang ini tidak dicabut, yaitu Undang-Undang Nomor 9 1998. Ya, antara lain bahwa harus memberitahukan 3x24 jam sebelumnya. Untuk apa? Untuk rekayasa lalu lintas, untuk misalnya banyak ya, kemudian disiapkanlah ambulans atau disiapkan apa untuk pengamanan. Yang penting adalah kewajiban dari negara, kewajiban dari pemerintah, dari
yang berwenang ini adalah melindungi melindungi orang yang sedang unjuk rasa itu sebetulnya, sehingga ada undang-undang di pasal 9, 10 dan 11 Undang-Undang 98 itu bahwa yang mau unjuk rasa, menyatakan pendapatnya, berbeda pendapat, mengkritik itu adalah harus memberitahukan, menginfokan untuk itu tadi, untuk semuanya ya kan. Yang harus dilindungi bukan saja yang mau demo, tapi orang-orang lain yang juga berkegiatan keseharian pun juga harus dijamin dia tidak terganggu kan, seperti itu. Dan kemudian yang di sini pada waktu itu memang kan belakangan banyak sekali ya unras kemudian menimbulkan onar, kan nggak ada. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika terjadi keonaran, kembalinya ke KUHP juga. Kalau keonaran itu menimbulkan luka atau memang menimbulkan ketidaktertiban ya, kemudian pasal menimbulkan mengganggu ketertiban umum kan gitu kan. Kalau menimbulkan luka, menimbulkan ini akhirnya juga KUHP ya. Dan di dalam Undang-Undang Unras itu dalam hal tidak menginfokan, memberitahukan terlebih dahulu, maka sanksinya adalah dibubarkan gitu. Karena harus memberitahukan terlebih dahulu gitu. Itu ada sanksinya ada di. Jadi kalau meskipun dia tidak memberitahu nih, lupa nih Mbak Yenti, tapi demonya aman-aman aja, tidak ada keonaran, itu bagaimana? Kalau di sini ya memberitahukan, tidak memberitahukan. Jadi gini, ada perubahan yang sangat signifikan dalam KUHP ini adalah setiap perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja. Artinya tadi kan bilangnya lupa ya. Ini memang sengaja tidak memberitahukan. Karena di sini meskipun sengaja tidak diatur lagi, tetapi itu harus dibaca bahwa yang dilarang adalah sengaja, dan sengaja itu harus dibuktikan dicari bukti oleh penyidik, dibuktikan oleh JPU ya. Dan ternyata kalau sengaja tidak memberitahu, meskipun demonya aman, itu bisa dibubarkan. Itu adanya bukan di sini, karena yang di sini dibubarkan di sana ya. Kalau di sini itu kan 256 itu adalah tidak memberitahukan dan menimbulkan keonaran, gitu kan. Kalau tidak memberitahukan dan tidak menimbulkan keonaran, tentu pasal ini tidak bisa diterapkan. Karena dalam pasal pidana itu kan masing-masing unsur, kata lah ya. Kata itu kan namanya unsur itu adalah ada pemahaman tersendiri dan ada beban pembuktian sendiri. Jadi tidak bisa kita membaca pasal itu seolah-olah hanya bahasa begitu saja, tidak. Harus betul-betul kebenaran material yang dicari, bahwa setiap orang tanpa memberitahukan lebih dahulu. Tanpa memberitahukan itu memang sengaja tidak memberitahukan, itu harus dibuktikan. Dan yang bisa dipidana 6 bulan ini adalah di depan umum dan menimbulkan keonaran. Kalau tidak menimbulkan keonaran, bukan ranahnya ini, sanksinya sanksi di 98, Undang-Undang 98 gitu. Oke, jadi sudah diatur juga ya. Bagaimana Pak Fikar menilai pasal 256 ini? Kalau menurut saya pasal ini menimbulkan tafsir yang agak rancu ya, karena dia menggunakan kata yang itu. Seseorang yang setiap orang yang melakukan kegiatan unjuk rasa, mengemukakan aspirasi yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, terganggunya kepentingan umum dan seterusnya, dihukum 6 bulan. Gitu. Artinya ada kaitannya itu. Unjuk rasa atau mengemukakan aspirasi yang mengakibatkan keonaran, itu satu kesatuan tuh. Mau dia lapor atau tidak? Nah, karena itu kalau menurut saya bisa ditafsir balik. Kalau dia tidak menimbulkan keonaran atau tidak menimbulkan terganggunya kepentingan umum, tanpa pemberitahuan pun tidak ada masalah sebenarnya gitu. Itu tafsir Anda ya? Mestinya tafsirnya seperti itu. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah negara demokrasi, ya mestinya itu. Setiap pengemukakan aspirasi tanpa harus ada perizinan apa-apa gitu. Nah, tapi kalau karena ini mungkin menyangkut jalan umum dan sebagainya itu tadi, ya mungkin konteksnya itu gitu. Jadi ada kepentingan umum yang lain. Nah, cuma itu tadi kepentingan umum kan sesuatu yang bisa ditafsirkan banyak gitu loh. Artinya bisa melebar kemana-mana gitu. Mbak Yanti mau menanggapi? Masih multitafsir? Iya gini, jadi memang begini ya. Jadi gini, kalau tidak menimbulkan huru-hara ya tidak dipidana gitu, tidak ada ancaman pidana. Betul. Tapi ada ancaman di sanksi, ada di Undang-Undang 98 itu. Undang-undang kepentingan publik, kepentingan umum ya, walaupun memang banyak. Dalam hal ini ya dikaitkan dengan
penggunaan jalan raya tadi, penggunaan tempat umum tadi, ya kepentingan umum ya kepentingan tadi itu ya, yang orang jalan lah, orang mau ke kantor lah, orang mau menuju ke TV lah, pernah kan kita karena terlambat ke sini kan ya kan gitu, jadi jangan sampai mengganggu seperti itu. Tapi intinya Pak, ini kan KUHP kan Bapak biasa dong tahu begini ya, bahwa ini unsur ini walaupun dibaca keseluruhan tapi ada dua hal sebagai unsur objektifnya adalah dia tidak memberitahukan. Kita tidak pernah berbicara tentang izin karena kita adalah freedom of expression, sudah kebebasan berpendapat sudah dijamin oleh konstitusi ya. Dan kemudian ada unsur lain yaitu bahwa disampaikannya pun harus di tempat umum. Baik. Ya bisa saja unjuk rasa tidak tempat umum ya bukan lagi. Jadi sangat semuanya itu harus satu-satu dan menimbulkan huru-hara atau kan koma gitu atau keonaran atau kan gitu. Tapi intinya Mbak Yenti, masyarakat tidak perlu khawatir ya kalau mau demo. Tidak perlu khawatir, Tidak perlu tidak. merasa bahwa sekarang sedikit-sedikit kalau mau mengkritik, mau menyampaikan aspirasi itu akan sulit dan berpotensi dipidana. Tidak. Jadi pasal ini bukan sesuatu yang baru karena ini sudah ada di pasal 98. Yang baru itu adalah memberikan sanksi ketika tidak memberitahukan dan menimbulkan keonaran. Yang tadinya juga sering terjadi, Pak. Tidak memberitahukan atau bahkan memberitahukan menimbulkan keonaran atau menimbulkan luka karena chaos dan sebagainya. Baik. Kan pada akhirnya ditangkapin juga kan. Oke. Jadi lebih jelas gitu. Baik. Tapi Baik, kalau konteksnya. begitu Mbak Yenti dan juga Pak Fikar, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi mudah-mudahan dua pasal yang paling banyak diperdebatkan ini sedikit bisa memberikan gambaran kepada pemirsa ya sebetulnya konteksnya seperti apa dan makna secara utuhnya itu bagaimana. Terima kasih Mbak Yenti dan juga Pak Fikar. Pemirsa, setelah lepas dari warisan Belanda, diharapkan KUHP dan yang baru diterapkan benar-benar membawa keadilan, bukan menjadi dalil pembungkaman. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.